Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 2 Korintus 4 ayat kedua. Izinkan saya membacakannya kepada kita semua. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dan segambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Tuhan. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di depan hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema yang telah diterapkan pada hari ini adalah berpengharapan kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, jika kita berbicara tentang pengharapan, tentu ada yang ingin kita capai dan kita tuju di dalam diri kita, yang dimana hal tersebut akan didapatkan hanya dalam Tuhan. Sebelum kita jauh lagi membedah isi nats ini, tentu kita pernah mendengarkan kalimat lebih baik berpengharapan kepada Tuhan daripada berpengharapan kepada sesama manusia. Yang dimana tujuan dari kalimat ini itu untuk dituntun kita lebih jauh memahami apa yang diinginkan daripada Tuhan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, seperti yang tertulis dalam Nats Korintus, di mana kita dituntut untuk lebih berani dalam menunjukkan jati diri kita. Kita harus lebih berani tampil apa adanya, karena kita tidak perlu bersembunyi seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika ia menghampiri orang-orang Israel. Ketika Musa menyelubungi diri kepada gerombolan orang Israel tersebut, mereka tidak dapat melihat jauh ke dalam hati Nabi Musa, karena mereka telah hilang daripada cahaya. Demikian juga kita ketika menutupi diri dari Tuhan, maka kita juga tidak dapat melihat hal itu, hal baik dan mujizat yang dilakukan Tuhan dalam pribadi kita sendiri, walaupun kita telah berpengharapan penuh kepadanya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, namun jika kita dapat berbalik untuk melihat hal kecil yang terjadi dalam diri kita sendiri, maka kita akan dapat merasakan mujizat dan pengharapan daripada Tuhan. Mujizat dan pengharapan yang kita inginkan dan kita butuhkan dari Tuhan. Dengan demikianlah kita dapat menyatakan syukur secara penuh terhadap tindakan yang Tuhan lakukan kepada kita. Kita juga akan menunjukkan jati diri kita dalam diri kita apa adanya.
membuka dan memberikan jalan yang terbaik dalam pengharapan yang telah kita serahkan kepada Tuhan. Karena demi kemuliaan Tuhan, kita mendapatkan segala apa yang kita butuhkan, tidak kurang juga tidak lebih sama sekali, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih, Yesus menuntun kita untuk tetap berjalan dan menerima pelayanan yang telah Ia lakukan dalam diri kita, pribadi lepas pribadi. Dan juga menginginkan kita untuk menyerahkan segala sesuatu baik dalam pergumulan kita. Baik juga rasa syukur kita hanya kepada Yesus Kristus. Dengan demikianlah kemurahan Yesus bekerja secara utuh di dalam diri kita, pribadi lepas pribadi. Nah, saya ada cerita yang menarik, kisah pengalaman menyedihkan dari seorang anak di Somalia. Ayah dan ibunya serta saudara-saudaranya telah meninggal, dibantai dalam satu perang suku yang mengerikan. Ia sendiri yang hidup di antara tumpukan mayat. Seseorang misionari telah menemukan dan memelihara serta menyekolahkannya menjadi seorang pengabar Injil yang sukses dan diberkati Tuhan. Banyak kesusahan yang terjadi bila kita membaca surat kabar, mendengarkan berita isinya konflik semua, dan membaca televisi, menonton televisi isinya berita-berita yang tidak jelas. Beberapa dari kita, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang dikuasai oleh perasaan tidak mempunyai harapan. Banyak orang merasa seolah dikuasai oleh keputusasaan atau terperangkap dalam lautan ketidakberpengharapan tanpa jalan keluar. Keadaan serta situasi tampaknya tidak ada harapan, namun kita tahu bahwa Allah tidak menginginkan kita hidup seolah bahwa diri kita sendirilah satu-satunya harapan kita. Pengharapan kita haruslah di dalam Allah dan hanya pada Allah sendiri. Suatu titik balik menuju pertumbuhan rohani adalah belajar menyerahkan beban kita kepada Allah sebelum kita tertekan olehnya. Allah selalu siap dan sedia mendengarkan serta menanggapi seruan minta tolong kita. Hanya di dalam Dialah kita dapat menemukan pengharapan yang sejati. Amin.